Nah, ini guys ya, kita mau coba spillkan hasil cahaya dari PR3 ya. Ini custom dari PR3. PR3 yang model terbaru ya. Yang standarnya itu low beamnya di 60 watt ya. Kalau ini kita custom di 80 watt untuk high-nya ya. Low-nya di 70 watt. Jadi kisaran naik 10 watt. Dan ini masih bisa kita up sampai 90/100 ya. Ini 100 watt masih mampu. Nah, ini kita set di 70/80 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat dari ampernya, dari konsumsi arusnya. Mari kita lihat nih hasil sorotnya ya. Nah, ini guys ya, ini hasil sorotnya nih. Nah, cukup dahsyat ya. Mode standar aja ini cukup dahsyat, apalagi mode custom seperti ini ya. Nah, ini satu lampu. Nah, ini untuk low beamnya ya. Nah, ini untuk high beamnya. Nah, high beam ya. High beamnya sangat tegas ya, itunya untuk dua prismnya atau lasernya ya. Ini untuk low beam. Rapi ya, karakter bawaan Binik series premium itu rapi ya. Nah, ini untuk satu lampu ya. Satu lampu ini area jalan cukup luas, masih ketutup ya sama lampu ini, meskipun hanya ukuran satu lampu nih. Ukuran satu lampu ini lebih dari 100 meter ya. Ini kita sorot lebih dari 100 meter nih kalau secara realnya. Kalau di kamera mungkin kurang begitu jelas ya. Kalau untuk realnya ini ada kisaran 100 meter. Untuk temperaturnya di 6000 Kelvin ya, atau putih bersih. Ini untuk hasil sorotnya nih. Low beam, dan ini untuk high beam ya. Ini high beam ini. Mantap ya. Sangat-sangat lebar ya. Ini kita standarin nih, pemasangan mobil nih segini ya. Nah, ini pemasangan untuk mobil nih. Ini satu lampu ya. Kendaraan-kendaraan yang lewat ada bekas ya. Ini untuk satu lampu nih, low beam ya. Ini untuk low beamnya, ini high beamnya ya. Nah, ini high beamnya nih. Ini low beamnya, lasernya sangat tampak ya. Sangat membantu ketika jalan basah atau kondisi jalan berkabut ya, atau hujan ya. Laser ini sangat berguna ya. Ini untuk low beam ya. Ini dayanya, coba berapa dayanya? 80 ternyata ya, 80/90 berarti. Ini 80 low-nya, high-nya di 90 ya. Nah, ini high-nya 90, jadi naik 20 watt ya. Dari kondisi standarnya ini naik 20 watt. Ini hasilnya ya. Sangat dahsyat ya. Temperatur cahayanya di 6000 Kelvin atau putih bersih ya. Ini body aman ya. Ini body billetnya aman ini. Di bawah 60 derajat ya. Ini kita pegang pakai tangan telanjang seperti biasa. Dan kondisinya ini adem, sangat adem. Karena sistem coolingnya pun kita custom juga ya. Gak cuman hanya konsumsi arusnya aja yang kita custom, tapi sistem coolingnya pun kita custom. Jadi ada trik-triknya untuk supaya bodinya cukup stabil, adem. Jadi kondisinya aman ya. Untuk pemakaian sehari-hari atau pemakaian jangka panjang ini masih kategori aman ya, nggak usah khawatir. Ini untuk low beam nih. Dan ini untuk high beam ya. Nah, kita set di standar mobil. Nah, standar mobil nih kita set di kisaran 70 meteran nih. Oh, ini high beamnya. High beamnya ya. High beamnya nyata ya, terlihat di abang-abang ojol. Ini untuk satu lampu ya. Kalau di mobil bisa pasang dua lampu nih. Makin tebal ya.
Ini kondisi satu lampu. Cahaya tebal merata ya. Kalau series premium ini tebalnya cukup merata ya. Kebagian semua tuh cahayanya, kanan kiri atas bawah kebagian ya, nggak ada bolong, kanan kiri nggak ada yang bolong, nggak ada yang absen. Ini kita sorot ke area samping ya, seperti ini ya. IB-nya tinggi ya. Kondisinya rata, kebagian ya, kanan kiri ini sangat lebar nih. Ini kalau kita perhatikan ya, untuk karakter cahayanya lebih lebar dari seri yang pertama ya. Dari model yang pertama PR3 yang model pertama ini lebih tinggi ya. Cahayanya lebih lebar, lebih tinggi. Jadi atas bawah kanan kiri dia lebih lebar. Kalau saya perhatikan ini mirip dengan ASB laser ya, untuk lebar cahayanya ya, ataupun untuk tinggi cahayanya ini sama dengan bilaser. Ini hasilnya ya. Kalau menurut saya nih ukuran 80/90 aja udah jos ya, nggak perlu tinggi-tinggi nih. Ini hasilnya. High beam, low beam, high beam, low beam, high beam, low beam. Ini standar pemasangan di mobil ya. Jadi nampaknya tuh seperti ini kalau misalkan kita pasang di mobil. Ini baru satu lampu ya. Dan ini masih bisa di up lagi 10 watt ya. Per 100 watt ini masih bisa nih. Masih aman. Kondisinya masih aman. Ini kita set di 80/90 ya. 80/90 udah segini terangnya. Nah, kalau dilihat secara realnya, secara langsungnya ini sangat terang ya. Sangat terang. Apalagi di lasernya. Karena versi yang pertama dengan versi yang kedua itu yang signifikan bedanya di laser. Lasernya dia lebih tebal. Kalau yang versi 2 atau yang terbaru ya. Kalau di versi pertama lasernya agak berkurang. Karena sudah kita cek juga nih. Pakai laser dan nggak pakai laser. Kalau di chip utamanya ada perbedaan cuman sedikit ya. Nggak banyak. Namun yang paling signifikan perbedaannya antara PR1 yang pertama dengan yang kedua ini ada di laser ya. Lasernya dia lebih tebal. Konsumsi arusnya pun cukup beda ya. Laser yang mode pertama dan mode yang kedua. Jadi kita coba compare untuk laser aja ya, tanpa chip utama. Jadi perbedaannya itu yang signifikan di lasernya. Makanya ketika kita ukur pakai luxmeter cukup signifikan ya perbedaannya antara versi yang pertama dengan versi yang terbaru. Itu ada di mode lasernya. Kalau di chip utamanya gak signifikan ya, seperti itu ya. Dan ini kategorinya cukup dahsyat ya, sekelas harga di bawah 1 juta lah basicnya, produk basicnya di bawah 1 juta. Ini sangat worth it sih. Saya stabil ya, karena konsumsi arus pun stabil. Saya tetap stabil. Konsumsi arusnya coba ditampilkan. Nih kita coba di atas 2 jam, kondisinya nggak ada perubahan ya, tetap stabil. Nggak ada istilah drop watt ya, meskipun kita naikkan konsumsinya. Bisa 6000 Kelvin, bisa 5700 ya. Agak kekuningan bisa nih. Nanti kita set di chipnya. Naik sih kalau diukur dengan luxmeter, naik. Udah pasti naik. Karena konsumsinya naik, pasti naik. Karena basicnya sama ya, kecuali kalau basic produknya beda, tuh kita nggak bisa baca, harus uji coba. Itu kalau basicnya sama itu udah pasti. Segitu dulu ya untuk review
PR3 yang custom di 80/90 watt ya. Terima kasih.